Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Buya minta penjelasan apa ukurannya atau indikatornya kalau ibadah kita itu pakai hawa nafsu, Buya. Saya pernah dengar di salah satu ceramah Buya, apapun itu, apakah sedekah ataupun ibadah-ibadah muamalah yang lain, jangan sampai pakai hawa nafsu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apa indikatornya kalau ibadah kita itu misalkan disinyarir, wah ini pakai hawa nafsu nih. Nah, apa indikatornya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah hawa nafsu. Nafsu itu di dalam diri kita sendiri. Sehingga memerangi hawa nafsu lebih berat. Sehingga dikatakan namanya nafsu itu akhbath, lebih kecil daripada sab'ina syaitona, daripada 70 syaitan. Syaitan kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mengecil, hilang dan pergi. Tapi hawa nafsu yang di dalam diri kita ini, wah, Masya Allah, kadang dosanya pakai ibadah. Wah, serem, dosanya pakai ibadah. Banyak contohnya. Dia rajin bersedekah, tak tanya apa? Ibunya kelaparan. Dia rajin sedekah, istrinya tidak dikasih nafkah. Dia rajin bersedekah, bibinya masuk rumah sakit, dia ngot. Ayo. Dia pergi ke masjid, sholat, Masya Allah, rajin sholat iktikaf di masjid, istrinya ketakutan di rumah. Hawa nafsu. Mau namanya istri pahala, senang lagi kan enak ya. Wah, totonya po, saya harus iktikaf di masjid bulan Ramadan. Istrinya nangis ketakutan di rumah dalam keadaan haid. Abang, saya ketakutan. Ini loh 10 akhir bulan Ramadan ini saya harus, antara dua, karena dia bodoh atau dengan hawa nafsu. Dan Anda tidak bisa tahu kalau orang lain dengan hawa nafsu. Itu urusan dirimu sendiri, wong hawa nafsumu kok. Hawa nafsu orang nggak ada yang tahu kok. Cuma kita ngelihat tanda-tanda ya, tapi diri kita sendiri yang harus merangi hawa nafsu. Anda pernah tidak ada orang pinjam duit kepada Anda, pasti nggak kembali dia. Tapi datang lagi, Anda pinjam lagi, Anda marah. Sudah ini aja, tak usah tak pinjami, tak kasih. Itu marah sebetulnya Anda. Paham? Ingat tak? Ada orang pinjam duit nggak balik-balik. Dia datang lagi mau pinjam, Anda sudah tahu, alah paling nggak balik lagi. Sudahlah, ini Anda usah pinjam lah, buat kamu aja. Marah sebetulnya dia. Hawa nafsu dikit. Nah ini, jadi ada kita sering dengan banyak. Jadi kita perlu koreksi diri sendiri. Juraij, sholat sunnah dipanggil ibundanya, ya Juraij, ya Juraij. Allahu Akbar. Ibunya menghendakinya. Ini ibu-ibu, suaminya datang dan pergian. Neng, entah bang, 2 juz lagi bang. Hawa nafsu sudah, Qurannya 2 juz. Ditunggu suaminya bilang 2 juz lagi. Hah? Hawa nafsu, banyak. Jadi ini adalah urusannya koreksi sendiri, nggak bisa. Kadang-kadang menurut bagi si ini hawa nafsu, bagi ini bukan hawa nafsu. Nah biasanya kalau beribadah dengan hawa nafsu itu adalah ada pelanggaran syariat di dalamnya. Pembangkangan kepada suami, bangkan, dolim pada istri. Ya contoh itu, sedekah banyak, tak taunya apa, zakatnya nggak dibayar-bayar, hawa nafsu. Nah Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidinnya itu membahas tentang hawa nafsu panjang banget. Sehingga kita semua harus koreksi, jangan sampai kita masuk di dalam beribadah tapi dengan hawa nafsu. Tapi nanti ujung-ujungnya bisa berbahaya. Kalau begitu mending tidak usah ibadah. Wah itu Anda bukan hawa nafsu, bukan mengikuti hawa nafsu. Anda sendiri hawa nafsu sudah begitu. Tidak mau ibadah itu. Ada alasan ya. Oh ibadah nanti dianggap hawa nafsu, ini hawa nafsu. Mending tidak usah ibadah. Nah, ini sudah lebih parah lagi sudah. Anda tidak akan bisa baik. Nah al khair kul khair fi mukhalafatil hawa. Sebaik-baik kebaikan adalah bagaimana kita melawan hawa nafsu. Jadi kalau Anda ingin berbuat baik, Anda harus pertimbangkan. Contoh, apakah saya, contoh, ini ibu-ibu ini bisa, kalau tidak waspada bisa ada hawa nafsu loh ya ke sini. Contohnya apa? Ada yang di rumah yang nggak bisa ditinggal, memaksakan ke sini, ibunya yang lagi sakit.
suaminya yang rindu bepergian, ataunya, wah ini pengajian dengan Buya Pak, takut ketinggalan saya ini. Dahulukan suamimu wahai ibu yang soleha, karena suamimu itu datang sebulan sekali, dia kangen banget sama kamu. Jangan langsung gara-gara Buya Yahya kesini, hawa nafsu itu. Enak ya, beribadah tuh enak, nggak boleh nuruti hawa nafsu. Seperti itu. Jadi nggak bisa anda menilai orang lain, tapi dalam diri anda sendiri. Makanya kalau anda beribadah kok tidak ada pelanggaran di situ, adalah insya Allah bebas dari hawa nafsu. Kalau ada ibadah, saya melakukan sholat. Kenapa kok kamu rajin dakwah keliling itu? Enak. Kalau di rumah nanti suruh ke pasar. Wah, ini hawa nafsu nih. Istri yang suruh ke pasar, suruh suaminya dakwah keliling ke sana kemari, istrinya suruh ke pasar. Hawa nafsu dakwahmu. Hei. Istrinya suruh ke pasar. Dia ya ini anak dakwah, istrinya kasih modal. Ini ada satu orang ngadu. Buya, suami saya dakwah terus, saya dikasih modal suruh ke pasar. Suruh pulang tuh suamimu, hawa nafsu itu. Yang kerja itu suami bukan istri, kan begitu. Kalau istri membantu, alhamdulillah istri soleha, kan begitu. Ada suami hawa nafsu. Baca Al-Quran rajin. Kenapa? Kalau tidak baca Al-Quran nanti suruh bantu ibunya, hawa nafsu. Wah, baca. Kalau baca kitab, ibunya pasti nggak akan nyuruh dia, hawa nafsu kamu. Jadi ya koreksi diri sendiri. Jadi berbeda-beda. Indikasinya nggak kelihatan, wong tersembunyi dalam diri sendiri. Kita merasa kalau saya melakukan satu kebaikan, ternyata saya melanggar Allah, ada sesuatu yang saya langgar, berarti hawa nafsu. Gitu saja. Wallahu a'lam bishawab.